Oh, Ika lah nyoba oh ngerekam ada tidak suara? Tes tes. Ada enggak? Ada kan? Lalom. Siap lam. BTW ini record loh. Lah lah. Lah lah. Lah kan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman yang menonton video presentasi dari kelompok 5. Nah, di sini saya sebagai moderator Resya Putri Masyarani dan teman-teman saya yang akan mempresentasikan topik mengenai preferensi untuk hidup single. Nah, dapat kita ketahui bahwa topik ini merupakan topik yang lagi hangat dan sangat sensitif di kalangan masyarakat Indonesia. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai menikah, pilihan hidup seseorang yang tentunya melalui apa? Tentunya yang terjadi dalam suatu kehidupan. Maka dari itu, untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai preferensi untuk hidup single dan faktor-faktor yang mempengaruhi, kelompok kami akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Maka dari itu, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Sevia. Baik, seiring dengan pergeseran nilai-nilai tradisional, perempuan seharusnya mendapatkan kebebasan dalam memilih pilihan hidupnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan tanpa harus menerima stigma negatif dari masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa eh, sejak saat ini masyarakat tuh masih banyak yang menganggap bahwa wanita itu kodratnya di rumah, memasak, mencuci, dan mengurus suami serta anak-anaknya. Nah, dari adanya kemajuan teknologi dan pergeseran gaya hidup, pada akhirnya menyebabkan wanita kebanyakan memilih untuk hidup single karena anggapan bahwa mereka itu eh, bisa seperti laki-laki, mereka juga bisa berbisnis dan juga mereka bisa memimpin gitu. Kemajuan teknologi dan pergeseran gaya hidup ditengarai menjadi alasan mengapa seseorang memilih menjadi lajang. Sejak tahun 1800-an, pernikahan mulai ditinggalkan karena kesulitan mengurus anak dan sederetan masalah perkawinan yang berujung pada perceraian. Mungkin next. Oke, adapun faktor-faktornya yaitu secara umum seorang individu melalui hidup sendiri karena memilih hidup sendiri karena berbagai alasan, yaitu yang pertama karir, yang kedua itu mempunyai prioritas tertentu, misalnya ingin membahagiakan keluarga terlebih dahulu atau meningkatkan karir seperti yang nomor satu tadi, dan juga memang apa ya, mungkin pernikahan menjadi prioritas terakhir menurut individu tersebut gitu. Lalu yang ketiga itu ada keyakinan atau agama, misalnya saja seperti di agama Kristen, ketika orang lebih memilih menjadi biarawati, biasanya mereka tidak menikah. Lalu yang keempat itu adanya faktor trauma. Nah, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk hidup sendiri itu ada tiga, yaitu yang mana faktor sosial, yaitu kesadaran tentang hak-hak perempuan, keluarga yang tidak harmonis, lingkungan masyarakat, dan yang mementingkan karir gitu. Faktor sosial ini di mana setiap individu tuh melihat apa ya, dia sadar akan lingkungan sekitarnya sehingga yang apa ya menjadikan itu sebagai pembelajaran untuknya, jadi memilih untuk tidak menikah gitu. Lalu yang kedua, faktor ekonomi, merasa pendapatan kecil sehingga tidak mampu untuk menghidupi orang lain. Karena pada saat ini tentunya biaya hidup dan pendidikan yang semakin mahal untuk anak menjadi individu tersebut apa ya merasa pendapatannya terlalu kecil untuk menghidupi sebuah keluarga gitu. Lalu yang ketiga itu ada faktor budaya, adanya pengaruh agama seperti yang tadi saya bilang, dan dari keyakinan tertentu dan juga kentalnya budaya patriarki, karena seperti kita tahu bahwa belenggu budaya patriarki ini setiap hari pasti apa ya selalu menekan untuk bagi para perempuan. Mungkin selanjutnya Selanjutnya implikasi dan dampak.
Pilihan hidup single bisa memiliki implikasi psikologis yang mencakup rasa bebas, mandiri, dan fokus pada pengembangan diri. Secara sosial, individu yang memilih hidup single mungkin mengalami tekanan dari norma-norma yang mengidealkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Ini bisa mengakibatkan stigma atau pertanyaan dari masyarakat dan keluarga tentang pilihan hidup mereka. Dalam dinamika keluarga, keputusan untuk hidup single bisa mempengaruhi harapan dan ekspektasi yang ditempatkan pada individu tersebut oleh anggota keluarga lainnya. Mereka mungkin menghadapi tekanan untuk menikah dan memiliki anak, atau mungkin merasa kurang dimengerti atau didukung dalam keputusan mereka. Namun juga bisa membuka dialog tentang nilai-nilai keluarga yang inklusif dan mendukung pilihan hidup yang beragam. Secara keseluruhan, dampaknya terhadap masyarakat bisa mencerminkan perubahan dalam norma sosial dan pandangan terhadap kehidupan yang berbeda-beda. Ini bisa menyebabkan refleksi lebih dalam tentang harapan dan ekspektasi yang ditempatkan pada individu oleh masyarakat, serta meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dalam cara hidup yang memenuhi kebahagiaan dan kepuasan individu. Baik, adapun kesimpulannya yaitu pilihan hidup single didasari oleh rasa kekuatan emosional dan psikologis yang mencakup keinginan untuk hidup bebas, mandiri, dan fokus pada pengembangan diri. Secara sosial, individu yang memilih hidup lajang mungkin terjadi karena mengalami suatu tekanan dari norma-norma yang mengidealkan bahwa pernikahan dan kehidupan berkeluarga adalah satu syarat sempurnanya menjalani hidup. Hal ini bisa menimbulkan stigma atau pertanyaan dari masyarakat dan keluarga tentang pilihan hidup mereka, seperti hal yang dipertanyakan mengapa mereka memilih jalan seperti itu. Dalam dinamika keluarga, keputusan untuk hidup melajang dapat mempengaruhi harapan dan ekspektasi yang ditempatkan pada individu tersebut oleh anggota keluarga lainnya. Secara keseluruhan, dampak melajang terhadap masyarakat dapat mencerminkan perubahan dalam norma sosial dan pandangan terhadap kehidupan yang berbeda-beda. Seiring dengan pergeseran nilai-nilai tradisional, perempuan seharusnya mendapatkan kebebasan dalam memilih pilihan hidupnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan tanpa harus menerima stigma negatif masyarakat dari adanya faktor sosial yang menyebutkan tentang kesadaran pada hak-hak perempuan. Keluarga yang tidak harmonis, lingkungan masyarakat yang mementingkan karir, dan adanya faktor budaya yang dipengaruhi oleh agama atau keyakinan tertentu dan kentalnya budaya patriarki. Nah, mungkin ini beberapa informasi mengenai mengapa angka pernikahan di Indonesia itu menjadi turun. Beberapa hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh media sosial yang dapat kita ketahui bahwa banyaknya konten-konten yang dapat mempengaruhi setiap individu untuk memilih hidup mereka. Mungkin dari konten pertama, di mana banyaknya kasus kekerasan rumah tangga atau KDRT sehingga para manusia atau individu tersebut memilih untuk tidak menikah atau menunda pernikahan karena ya dapat kita ketahui bahwa KDRT dapat sangat mengganggu apa sih? Mengganggu mental kita sekali. Dan mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, baiklah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Echa, bahwa ini itu sebagai suatu contoh aja bahwa pengambilan keputusan untuk hidup single itu juga dipengaruhi oleh semakin berkembangnya teknologi, yang mana pada saat ini juga itu mempengaruhi banyaknya munculnya aplikasi-aplikasi yang bisa kita akses. Dan yang lagi viral itu media sosial TikTok, yang mana di situ kita bisa berbagi video, cerita atau apapun, yang mana ini menjadi contoh kasusnya gitu bahwa
adanya tren tentang Joanna, terus juga yang baru-baru ini yaitu munculnya hasil gugatan dari apa ya, artis gitu yang membuat kita tuh jadi takut untuk menikah. Lalu selain itu juga, selain kasus perceraian dan juga perselingkuhan, ini juga ada menurut BPS angka pernikahan tahun 2023 menurun drastis sebanyak 30% dibandingkan kurun waktu 2011 sampai 2018. Nah, pernikahan ini kenapa menurun? Karena seperti yang kita lihat, banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi pada hubungan rumah tangga gitu. Seperti yang terlihat sendiri pada kasus satu yang baru-baru ini suami mutilasi istri dan dagingnya dibagikan ke tetangga. Terus ada suami membunuh istri dan mayatnya dibuang ke sungai. Suami gorok istri di depan anak sendiri. Lalu suami membunuh istrinya yang hamil 4 bulan karena kesal. Seorang ibu muda tewas sedang hamil 6 bulan dibunuh dan dianiaya suami. Dan yang terakhir tuh suami bunuh istri dan anak dibantu istri mudanya dipicu uang 30 juta gitu. Jadi uh, tingkat kriminalitas yang terjadi dalam hubungan rumah tangga itu juga banyak gitu. Sehingga membuat mungkin kita-kita yang masih lajang ataupun mungkin itu jadi kepikiran untuk sepertinya menikah bukan prioritas utama gitu dikarenakan banyaknya kasus kriminalitas, perselingkuhan, dan kekerasan. Mungkin itu aja kalau dari saya. Ada tanggapan dari teman-teman lain mungkin. Sebelumnya mengingatkan guys, waktu kita sekitar 6 menit lagi ya. Nah, mungkin itu saja. Dan untuk sesi tanya jawab, karena di obrolan grup tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin nanti di saat sesi ini telah selesai dan presentasi ini sudah diupload di YouTube, mungkin teman-teman yang masih bingung atau mau bertanya mengenai topik ini bisa bertanya di kolom komentar di video kita nanti. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mungkin sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Dan semoga dapat mengambil pesan moral dari apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.